Siapa yang selama 1,5 tahun ini punya anak di bawah usia 17 tahun? Apa rasanya umplek-umplekan setiap hari disuruh belajar dari rumah, sementara rumahnya nggak ada tempat kecil aja untuk belajar zoom-zooman? Apa yang terjadi kalau ditambah 1,5 tahun lagi? Di sisi lain, kalangan rakyat umumnya, bagaimana rasanya mereka sahabat yang nggak ada internet, nggak ada pulsa, sementara di rumahnya ada 3 orang memerlukan komputer atau gadget atau laptop untuk kerja dan sekolah, tapi tidak memilikinya. Fakta saat ini, biaya sekolah dari rumah ternyata tidak murah. Menjalankan sekolah dari rumah ternyata nggak efektif, dapat ilmu tipis, nggak ada keterampilan lainnya termasuk laboratorium dan kehilangan skill olahraga, kesenian, dan keterampilan sosial lainnya. Bekerja dari rumah malah banyak stresnya, banyak wacana diskusi tok, tetapi tidak ada gerakan nyata, diskusi doang, eksekusinya kecil, seminar, meeting, belajar online, ngomong doang 1-2 orang, wacana, diskusi, rekening mah minus juga. Saat ini dunia bergeser jauh. Berapa lama kita akan menjadi seperti ini di bawah serangan virus? Jawabannya, kalau gini cara mengelolanya, selamanya, setidaknya sampai tahun 2025. Demikian kata WHO dan World Bank. Waduh, paling cepet 2023 awal deh, tetep aja lama. Maunya tahun 2021 ini paling lama selesai deh. Vaksin dah tuh 100% orang Indonesia. Pertanyaan lagi, apakah selesai COVID? Ya nggak tahu juga. Menurut Ngana, selesaikah COVID ketika 100% manusia Indonesia sudah divaksin? Jawabannya nggak tahu. Misalnya, manusia setelah divaksin, efeknya tingkat kematian dan fatality-nya menurun, tetapi tetap bisa kena. Dimana kalau kena ya isolasi mandiri, katakan 10 hari. Setiap hari ada 30.000 orang bergantian bergiliran. Tiap hari ada 30.000. Karena 10 hari di isoman, maka yang dikurung hari itu adalah 300.000 orang per hari yang terkurung gantian sampai 100 juta orang. Gitu ya, 2 tahun itu bisa tercapai. Bisa lebih. Serem amat ya kalau ini terjadi. Untuk mencapai 60% populasi yang benar, ya bisa 2 tahun lagi, mungkin bisa 4 tahun lagi. Kalau hal ini terjadi, maka bukan hanya ekonomi yang ambiar, tetapi keterampilan sosial anak kita, keterampilan lainnya hilang. Bisa terjadi generation gap yang parah, di mana di tahun 2045, 24 tahun lagi, mereka usianya yang sekarang 10-20 tahun itu adalah mereka menjadi tulang punggung angkatan kerja dan usaha. Mereka, bayangkan, tidak punya keterampilan yang mumpuni. Maka angkatan yang usianya 50-70 tahun di kemudian tadi masih tetap bekerja dan ini tidak efektif. Maka gawat kalau bernegara tidak ada yang memikirkan hal ini, tetapi lebih memikirkan tenaga kerja asing bagaimana bisa masuk terus dengan dilindungi pejabat paling berkuasa. Alhamdulillah berhasil masuk terus. Itu lebih penting baginya sekarang. Saat ini generasi mendatang, ngapain gue pikirin katanya. Yang penting saat ini lagi berkuasa, gak ada yang boleh halangin. Pokoknya gigi 5, gaspol, gue harus kaya. Lalu siapa yang urus generasi muda yang sudah 1,5 tahun ini dikurung di rumah? Ditambah masih ada kemungkinan dikurung lagi 1,5 tahun lagi. Kita urai masalahnya. Kalau anak usia saat ini 7-11 tahun, usia SD, mereka tidak mengerti banyak tentang culture, budaya lokal wisdom. Bayangin, ditambah 1,5 tahun lagi terkurung. Mereka nantinya manusia yang tidak punya budaya. Lalu remaja usia pancaroba, baru akil balik, usia 11-15 tahun. Mereka adalah manusia lagi cari jati diri. Kematangannya berubah. Dirinya not a girl, but not yet a woman, menjadi terhambat. Ditambah 1,5 tahun lagi kejiwaan mereka, maka man atau woman tidak paham, tidak akan matang, sulit menjadikan boy to man. Di usia 16-23 tahun, masa SMA dan kuliah, anak ini adalah masa kreatif dan puncak-puncaknya iseng dan puncak-puncaknya main di usia ini. Kesalahan-kesalahan kecil itu penting untuk modal nanti bersosialisasi di kemudian hari. Tidak banyak mereka bisa lakukan. Mereka masuk generasi yang hilang. Kalau ditambah 1,5 tahun lagi, sekolah mereka tak berketerampilan, tak ada kesempatan di laboratorium, di studio, praktek kerja, keilmuan jalanan atau street smartnya tidak ada. Hampir tidak mungkin membuat mereka berubah from man to gentleman. Ada 40% saat ini dari populasi Indonesia yang usianya saat ini 7-23 tahun. Yang 20 tahun lagi mereka merupakan tulang punggung keluarga, bangsa, negara. Jadi apa mereka ini nantinya? Ada yang mikirin pelindung nikel, mikirin yang pasang baliho jualan tahun 2024 itu mikirin, yang menjabat sekarang mikirin. Kalau Bosman, ada tuh bala muda walau kecil, kita berjuang. Pada saat live IG Bosman minggu lalu, ada beberapa hater mengatakan dengan menulis di komen, "Fuck Bosman," memaki dan menghardik. Tapi kita mah gak baperan.
seru-seru aja. Di sisi lain, banyak sahabat yang gerah. Di sini kita harus meluruskan. Dunia politik memang kental dengan istilah propaganda. Propaganda tujuannya adalah merubah mindset untuk melindungi kepentingan pejabat. Penting untuk merubah banyak mindset agar menyetujui tindakan mereka. Kalau ada yang tidak menyetujui, maka terbaik adalah dengan membuat mereka yang idenya berbeda tersebut dibenci. Kebencian itu sesungguhnya tidak ada. Kebencian itu harus ditanam. Ketakutan juga sama, tidak ada. Ketakutan itu harus ditanam. Itulah senjata buzzer, kebencian dan membuat ketakutan. Itulah tugas pelaksana propaganda yang dalam hal ini adalah mereka-mereka yang menamakan dirinya buzzer rupiah, yaitu mereka yang dibayar oleh pejabat untuk menyerang musuh-musuh politiknya. Tugas utama buzzer sekali lagi adalah mendengungkan kejelekan orang yang mengkritik tanpa solusi, tanpa niat memperbaiki. Sementara kaum Newman jelas niatnya memperbaiki bangsa yang utama. Gayanya nyeleneh, tujuannya untuk mendapat perhatian. Sekali lagi, nyeleneh, lucu, koplak, tajam kalimatnya, tujuannya satu, agar dapat perhatian. Tapi kalau mental pejabatnya tipis, ketakutan, insecure karena jabatannya takut hilang, telinga tipis, emosi tak bisa jaga dan tidak dewasa, kritik segar bersolusi dikirimkan para newminder, bikin hidup pejabat gelisah dan sengsara. Makanya panik mereka. Ditugaskanlah pasukan buzzer yang jumlahnya 20 ribuan untuk menjadi pelindungnya. Begitulah kalau pejabat terdiri dari orang-orang yang tidak beriman, berlindungnya pakai buzzer, bukan pada Allah. Menanamkan kebencian itu program mematikan lawan politik. Ada sih sebenarnya dalam buku putih propaganda yang banyak diajarkan di akademi-akademi militer. Newman itu sering mengkritik, namun selalu memberikan solusi. Lalu kesannya anti pemerintahan secara keseluruhan, padahal hanya anti pada dua orang pejabat doang. Karena dikesankan Newman saat ini anti pemerintah, maka Newman harus dipudarkan. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah penggemar pejabat penguasa saat ini yang kebanyakan berciri-ciri, yaitu minoritas orang tajir beragama minoritas. Nah, kalimatnya ya, maaf kurang ajar ya, tapi saya nggak mau basa-basi. Atau yang mayoritas latar belakangnya namun terkena propaganda yang akhirnya tidak menyukai sisi seberang yang di framing jualan agama ke Arab-Araban plus dibungkus budaya Arab. Maaf, sekali lagi, kalimat Bosman ini kali ini vulgar. Daripada basa-basi mendem-mendem mau realitanya gitu. Jadi begitu berhasil menggiring opini yang menganggap Bosman anti pemerintah, maka otak bawah sadar banyak orang digiring lagi oleh buzzer, digeneralisir. Bosman itu oposisi, pendukung kadrun dan pendukung partai kalah perang, Demokrat dan PKS. Cara kerja buzzer menggiring opini masyarakat memang begitu dan berhasil hingga saat ini membelah bangsa Indonesia menjadi dua. Sangat berhasil. Namun efeknya sekali lagi membuat bangsa ini terus aja banyak konflik. Kalau Bosman mengajak diskusi yang beda pemahaman bernegara, tidak membuat belah negara ini jadi dua. Old mind, new mind, tidak membelah rakyat di bawah, tetapi menjelaskan adanya otot pengetahuan lain atau muscle knowledge yang itu akan menambah dewasa banyak pihak. Sehubungan dengan old mind versus new mind dalam konsep bernegara, Bosman mengatakan berkali-kali, new mind adalah siapa saja yang menganut MMT ekonominya, nasionalis patriotis, tidak tergantung asing bernegaranya, pro-life, mendukung sustainability lingkungan dan membuat Indonesia menjadi negara superpower di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100 yaitu tahun 2045. Mereka adalah para new minder. Fenomena ini, incumbent dan oposisi, keduanya pernah menjabat 20 tahun terakhir. Terbukti tidak membawa Indonesia menjadi negara superpower. Makanya new mind bertanya, 24 tahun ke depan masih mau sama mereka lagi pola pikir dan pola tindaknya, atau mau main baru pakai bernegaranya ala new mind? Inilah demokrasi. Kalau kalah new mind legowo juga, nggak muring-muring ngacak-ngacak demo-demo, nggak baper, basi itu mah. Buktikan saja di dalam kehidupan keseharian new mind. Kalau ternyata kaum new mind lebih makmur, lebih sehat, lebih bahagia, ya monggo diadopsi secara nasional. Kita masih asik-asik aja. Jadi misi bersama jangka pendek kaum new mind adalah mempromosikan konsep ini ke 250 juta saudara sebangsa dan setanah air. Jadikan bahan diskusi, rembukan secara masif, dan akhirnya kesempatan itu akan dibuktikan di kotak suara tahun 2024. Kalah menang bukan masalah, itu demokrasi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya 250 juta orang mengenal dan memahami konsep new mind dalam waktu cepat? Urusan suka nggak suka itu nomor 2. Yang penting masuk dulu dan difahami. Ada saran nggak ya supaya new mind bisa sukses?